Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, kita bisa bertemu kembali di kegiatan belajar mengajar. Mari teman-teman semua, sebelum kita mengikuti pelajaran bersama Pak Ali, sebaiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Apa kabar, Pak? Bapak Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan tetap diberikan kesehatan sehingga bisa selalu beraktivitas, kemudian bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, kemudian dan aktivitas lainnya. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran mulai dari hierarki basis data, ya. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai ERD, ya, Entity Relationship Diagram. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar normalisasi, ya. Bisa kita lihat di layar, ya, ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama, memahami kelompok perintah yang termasuk ke dalam DDL, Data Definition Language, ya. Kemudian DML, Data Manipulation Language, dan DCL, ya, Data Control Language dalam basis data, ya. Mari kita simak bersama, ya. Mari kita simak bersama. Ada yang sudah tahu apa itu SQL? Ya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan, siapa namanya? Jawab, Pak. Oh ya, Asep, ya. Ya, menurut saya SQL itu bahasa pemrograman, Pak, yang khusus digunakan untuk memanajemen data dalam basis data relasional, Pak. Oh iya, bagus jawabannya, bagus, sudah tepat. Saya Nurul, Pak. Oh iya, Nurul Ilham, ya, silakan Nurul. SQL itu basis data, Pak. SQL itu basis data. Oh, kurang tepat, ya. Mungkin kurang lengkap mungkin jawabannya. Ya. Mau menanggapi, Pak, melengkapi dari teman saya Nurul Ilham, Pak. Boleh, Pak? Oh iya, silakan. Boleh. Amal, ya? Ya, betul, Pak. Ya, silakan. Bahwasanya basis data itu isinya adalah record data-data yang dikumpulkan yang akan diolah menjadi informasi. Nah, peranan SQL ini hadir sebagai bahasa pemrograman yang mempercepat untuk pengambilan informasi berdasarkan permintaan dari user. Oh iya, bagus, ya. Bagus. Terima kasih, Amal, ya. Tadi sudah menjawab. Jawabannya sudah bagus, ya. Teman kita sudah ada beberapa orang yang menjelaskan mengenai apa itu SQL, ya. Jadi secara tidak sadar kita itu sudah mengoperasikan perintah-perintah SQL, ya. Itu, ya. Contohnya misalkan ketika kita berbelanja, ya, di salah satu online shop, ya. Misalkan kita ceritanya memilih barang yang akan dimasukkan ke keranjang belanja, ya. Misalkan itu sama dengan melakukan insert, ya. Nanti kalian bisa mempersiapkan software yang akan digunakan, ya. Teman kita yang sudah mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu SQL, ya. Jadi SQL itu adalah suatu bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem database, ya, atau sistem basis data, gitu. Bapak lanjut, ya. Dulu, Pak. Kenapa?
Boleh bertanya enggak? Iya, silakan. Siapa ini? Asep, Pak. Ya, silakan Asep. Ya. Kalau SQL-nya itu bahasanya gratis atau harus bayar, Pak? Oh, ya bagus ya pertanyaannya. Bahasa SQL itu ya gratis ya, gratis. Dalam hal penggunaan SQL-nya ataupun dalam hal software di BMS, database management system yang kita gunakan, memang kalau SQL-nya itu gratis, tapi kalau di BMS-nya ada yang berbayar, ada yang gratis. Data Definition Language ini adalah kelompok perintah SQL yang pertama, yang mana fungsinya itu digunakan untuk memanipulasi struktur dari database ya. Bisa diikuti atau bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan tidak? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya. Ayo. Apa yang bingung? Saya, Pak. Coba. Ya. Kenapa? Itu masih bingung, Pak, cara penerapannya, Pak. Masih Oh, bingung bingung. cara penerapan pada perintah DDL-nya, Pak. DDL, Oh, iya. SQL. Betul. Nah, sekarang kita akan pakai database sekolah ya. Ini ketik use sekolah. Baru kita run. Nah, sekarang lihat di atas, kita sudah berada di database sekolah ya. Nah, gimana? Ayo sekarang sudah bisa terjawab bagaimana cara pengoperasiannya? Sudah, Pak. Sudah paham. Sudah? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi perlu kalian ketahui penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi kalian tolong di Google Classroom-nya nanti mengajukan pertanyaan ya, yang terkait dengan materi ini ya. Kemudian setelah itu Bapak minta ketua kelompoknya untuk membentuk kelompok belajar ya. Itu tadi untuk menyelesaikan proses pengerjaan LKPD-nya ya. Kemudian nanti tugasnya merancang dan menentukan struktur tabel untuk pembuatan basis data ya. Bisa dilihat ya di bagian basis data ya. Di bagian basis data ya. Di bagian basis data untuk yang perintah SQL ya. Bapak minta kalian untuk mengisi kehadiran. Silakan. Pembuatan database Bapak pada Ya. MySQL ya Pak. Ya. Terus? Terus bagaimana cara membuat database? Betul. Ya. Terus di situ ada terdapat file-file di dalam database Bapak. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Kita hari ini sudah belajar mengenai kelompok perintah SQL yang mana ada 4 kelompok ya, ada DDL, ada DML, ada DCL, kemudian ada TCL. Kemudian untuk pokok bahasan di hari ini kita fokusnya di konsep dasar konsep dasar SQL dan mengenai struktur perintah DDL ya. Dan ya, mudah-mudahan kita semuanya terus masih diberikan kesehatan ya. Tolong ya Bapak mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian terus belajar ya, menggali ilmu dari berbagai sumber. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan di kegiatan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.